Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Kali ini saya akan membahas terkait dengan sanksi yang akan rekan-rekan terima ketika rekan-rekan tidak melaksanakan tugas atau mengundurkan diri dari CPNS tahun 2023 ini. Jadi sesuai dengan pengalaman tahun 2023 yang mana terdapat pelamar sekitar 1921 orang yang mengundurkan diri dari CPNS dan menjadi kerugian bagi negara karena rekan-rekan sudah memanfaatkan fasilitas negara selama seleksi, mulai dari biaya untuk melaksanakan ujian SKD, SKB dan sebagainya, yang mana itu akan sangat merugikan untuk negara, sehingga sangat perlu untuk dilakukan pemberian sanksi kepada rekan-rekan. Untuk sanksi secara umum sendiri yang saya ketahui hanya ada satu, sesuai dengan pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2021 berupa sanksi blacklist selama 1 tahun atau sekali periode, sehingga rekan-rekan yang berniat untuk mengundurkan diri bisa dipertimbangkan terlebih dahulu, karena untuk rekan-rekan yang mengundurkan diri itu akan dilarang mengikuti seleksi ASN untuk 1 tahun ke depan. Dan itu sangat berpengaruh bagi rekan-rekan yang saat ini usianya sudah mepet, mungkin di atas 30, sehingga mungkin ini adalah kesempatan terakhir rekan-rekan, sehingga rekan-rekan harus mempertimbangkan secara matang. Selain itu, memang ada beberapa instansi yang memberlakukan sanksi berupa denda, dan denda itu sendiri sebenarnya bermacam-macam tergantung dari instansi masing-masing. Dan selama ini kalau di Kejaksaan, saya sendiri belum menemukan informasi terkait peraturan yang mengatur tentang sanksi dari CPNS Kejaksaan yang mengundurkan diri. Mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki referensi bisa share di kolom komentar, atau mungkin bagi rekan-rekan yang pernah mengalami mengundurkan diri dari CPNS Kejaksaan bisa share bagaimana prosesnya dulu, karena apakah memang diberlakukan sanksi ataukah hanya di blacklist selama 1 tahun. Untuk sanksi sendiri sebenarnya ada beberapa instansi yang sudah memberlakukan sanksi. Sebagai contoh, saya ambil di instansi Badan Intelijen Negara, di mana sesuai dengan pengumuman CPNS tahun 2021, di sini berdasarkan peraturan Kepala Badan Intelijen Negara nomor 06 tahun 2013 tentang perekrutan pegawai Badan Intelijen Negara, bagi pelamar yang mengundurkan diri bisa dikenakan sanksi administrasi. Yang pertama adalah sanksi sebesar 25 juta untuk CPNS yang mengundurkan diri saat dinyatakan lulus. Kemudian sanksi berupa 50 juta untuk CPNS yang mengundurkan diri saat telah diangkat CPNS atau mendapatkan NIP. Kemudian CPNS denda berupa 100 juta untuk CPNS yang mengundurkan diri saat sudah mengikuti diklat
teknis atau diklat dasar ke CPNS-an. Itu untuk di bidang atau di instansi Badan Intelijen Negara. Selain di BIN, sebenarnya ada beberapa kementerian yang juga memberlakukan hal tersebut, seperti Kementerian Luar Negeri dalam pengumuman nomor 08-KP/2019/24/03 tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Kementerian Luar Negeri memberlakukan denda berupa sanksi berupa denda maksud saya sejumlah 50 juta. Kemudian selain itu ada juga dari Bappenas, di mana dalam pengumuman nomor 1/CPNS/11/2019 memberlakukan denda berupa sanksi sebesar 35 juta. Selain itu juga di Kemenkumham ada sanksi yang dapat dilihat di pengumuman nomor sek.kp.01/520 tentang pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2021, yang mana akan dikenakan biaya sanksi berupa denda bagi rekan-rekan yang mengundurkan diri. Untuk instansi-instansi tersebut, saya harap untuk menimbang kembali bagi rekan-rekan yang berada di instansi-instansi tersebut. Kalau nanti mau mengundurkan diri, saya harap juga mempersiapkan konsekuensinya, yaitu blacklist dan juga sanksi secara administrasi. Untuk di kejaksaan sendiri, mungkin rekan-rekan bertanya, selama ini memang dari pengalaman saya dan juga pengalaman senior-senior, ada beberapa yang anaknya diterima tapi tidak mau melaksanakan tugas. Memang tidak ada konsekuensi berupa sanksi denda. Akan tetapi mungkin ada rekan-rekan yang punya pengalaman lain, bisa kasih masukan di kolom komentar agar nanti bisa kita buat konten bersama lagi terkait dengan informasi yang tepat akan peraturan sanksi denda di CPNS Kejaksaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada saya kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.